Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang apa itu API. Nah, pada video ini kita akan belajar membuat API sederhana menggunakan salah satu bahasa pemrograman sisi server, yaitu PHP. Sebelum kita belajar lebih jauh tentang pembuatan API menggunakan PHP, perhatikan dulu ini. Ada sebuah masalah yang sering kita jumpai dalam pengembangan aplikasi web. Masalah tersebut adalah bagaimana cara menyimpan data yang diisi oleh pengguna ke database. Kita dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan dua pendekatan, pendekatan API dan non-API. Perhatikan baik-baik pendekatan non-API berikut ini. Sebuah file PHP diberikan kode HTML untuk menampilkan formulir. Kode tersebut oleh browser diterjemahkan sebagai sebuah formulir. Ketika pengguna menekan tombol submit, sebuah blok kode akan dieksekusi. Blok kode tersebut membaca data sesuai dengan metode yang digunakan. Kemudian, melakukan penanganan data sesuai dengan program yang ditentukan. Pendekatan API hanya fokus pada data. Formulir yang berinteraksi langsung dengan pengguna ada di aplikasi klien. Kita juga bisa mencoba API yang kita buat dengan bantuan REST client yang tersedia pada ekstensi browser, misalnya adalah Talend API Tester yang tersedia pada browser Chrome. Aplikasi klien mengirimkan data dalam format JSON ke API menggunakan metode POST. Program pada API membaca data yang dikirim untuk dilakukan aksi, misalnya menyimpan data tersebut pada database. Setelah melakukan proses, program memberikan respon ke klien berupa data dalam format JSON. Aplikasi klien akan menerima respon berupa data dalam format JSON. Biasanya, jenis konten yang disediakan pada API merupakan konten dalam format JSON. Sekarang kita mulai buat API sederhana menggunakan PHP. Membuat API biasanya dimulai dari menentukan model. Ini adalah contoh model API. Get berarti metode request yang digunakan adalah metode get. Book.php menunjukkan URL dari API tersebut. Respon menunjukkan contoh respon yang diberikan API ketika menerima request. Kita implementasikan model API tersebut menggunakan PHP. Perhatikan. Pastikan Anda sudah melakukan instalasi XAMPP pada komputer Anda. Di dalam folder XAMPP terdapat sebuah folder dengan nama htdocs. Buatlah folder di dalam htdocs, misalnya dengan nama PHP API. Folder tersebut akan menjadi folder proyek API yang akan kita buat. Buat file pada folder PHP API dengan nama file book.php. Sekarang Anda boleh pause video ini untuk menuliskan kode seperti yang tampil pada layar. Pastikan XAMPP Anda sudah berhasil menjalankan Apache dan MySQL. Sekali lagi, pastikan XAMPP Anda sudah berhasil menjalankan Apache dan MySQL. Temukan Talend API Tester pada ekstensi Chrome lalu install. Setelah berhasil menginstalnya, buka ekstensi Talend API Tester tersebut. Pilih metode get dan arahkan pada URL localhost/php-api/book.php lalu tekan send. Perhatikan respon yang diberikan setelah kita melakukan request. API akan memberikan respon berupa data dalam format JSON. Data tersebut adalah data yang siap diolah pada aplikasi klien. Jika Anda ingin mencoba membuat aplikasi klien untuk mencoba API yang sudah Anda buat, silahkan simak video tentang pembuatan aplikasi menggunakan Angular. Bagaimana jika kita mengambil data dari database? Oke, kita buat dulu database-nya menggunakan MySQL. Pastikan XAMPP Anda sudah berhasil menjalankan Apache dan MySQL. Menggunakan browser Anda, buka alamat localhost/php-myadmin. Buat database baru misalnya dengan nama MyAPI. Setelah Anda berhasil membuat database baru misalnya dengan nama MyAPI, pilih database Anda. Lalu buatlah tabel dengan nama book. Sekarang, buatlah kolom data dengan nama ID dan judul. Pastikan atribut index adalah primary untuk kolom ID, lalu simpan.
Sekarang kita akan memasukkan data ke dalam tabel book. Pilih Insert pada tabel book. Isikan data, misalnya dengan ID 001 dan judul membuat API sederhana menggunakan PHP. Tekan Go untuk menyimpan data. Pastikan data sudah tersimpan. Jika belum berhasil, periksa kembali proses sebelumnya. Sekarang, buka kembali file book.php. Pertama, kita buat koneksi database agar program PHP dapat membaca database. Anda bisa pause video ini untuk menuliskan kodenya. Selanjutnya, tambahkan kode berikut pada kondisi HTTP adalah GET. Kode ini menjalankan perintah SQL untuk mengambil data dari database. Kemudian, memberikan respon berupa data array yang dikonversi menjadi JSON. Mari kita coba API yang sudah kita buat menggunakan aplikasi REST Client. Buka aplikasi Talent API Tester, gunakan metode GET dan arahkan pada URL API yang sudah kita buat. Respon yang diberikan adalah data yang tersimpan pada database MySQL. Satu model API sudah berhasil kita buat. Kita buat model API yang lainnya. Model API ini menggunakan metode POST dan data yang dikirimkan ke klien API adalah data dalam format JSON. Respon yang diberikan API setelah proses berjalan adalah sebuah variabel Boolean yang memiliki dua kemungkinan nilai, yaitu true or false. Sekarang, buka kembali file book.php. Tambahkan kode ini untuk menangani request dengan metode HTTP POST. Program akan membaca data JSON yang dikirim oleh klien. Program akan membaca atribut yang terdapat di dalam data. Program memberikan perintah untuk menyimpan ke database. Program memberikan respon kepada klien. Sekarang, kita coba akses menggunakan aplikasi REST Client. Pastikan metode yang digunakan adalah POST. Pastikan URL mengarah ke API yang sudah kita buat, yaitu localhost/php-api/book.php. Pastikan atribut yang digunakan adalah ID dan judul dalam format JSON. Kemudian, pilih Send. Respon yang diberikan pada API adalah true jika data berhasil disimpan. Anda menemukan kesalahan? Coba putar ulang video ini dan pastikan langkah-langkah Anda sudah benar. API untuk metode GET dan POST sudah berhasil kita buat. Sekarang, tantangan Anda adalah membuat API untuk menangani metode PUT dan DELETE. Berani?